Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Tetap sehat dan tetap semangat. Di hari ini 15 Juli 2020 kita bisa mengikuti PLS hari yang ketiga atau hari yang terakhir. Kiranya anak-anak tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir. Karena nanti akan ada sesi-sesi pemaparan juga materi yang penting untuk kita ketahui bersama. Tetapi sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kasih setia limpah rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh mengikuti PLS dari hari yang pertama dan saat ini hari yang ketiga. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami semangat yang baru dan terus baru untuk mengikuti kegiatan demi kegiatan dengan baik. Kami menyerahkan untuk kegiatan sepanjang hari ini supaya semua boleh berjalan dengan baik tanpa ada kekurangan dan kendala apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka PLS hari yang ketiga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, di dalam agenda kita jadi mohon untuk diperhatikan karena ada materi-materi yang penting juga untuk kita ketahui bersama. Di sesi yang pertama kita akan mendapat pemaparan dari ibu kita, Ibu Susi, tentang fasilitas yang ada di sekolah. Walaupun kita masih pembelajaran secara online atau secara daring, tetapi minimal kita akan mengenal ruang lingkup, minimal kita memiliki sebuah gambaran tentang sekolah kita bersama, sekolah tercinta SMA Kristen Petra Malang. Kepada Ibu Susi kami persilahkan. Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Susi, yaitu dalam acara pengenalan fasilitas sekolah SMA Kristen Petra Malang. Walaupun kalian masih pembelajaran jarak jauh, tetapi kita harus mengenal sekolah SMA Kristen Petra Malang supaya nanti ketika tatap muka kalian bisa lebih mudah, gitu. Mari kita saksikan fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Kristen Petra Malang. Malang, SMA Kristen. Kembali lagi bersama SMA Kristen Petra Malang. SMA Kristen Petra Malang terletak di Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 53 Malang, Jawa Timur. SMA ini adalah SMA yang berprestasi, unggul, dan jaya. Saya akan memberitahukan dan memperlihatkan kegiatan sekolah dan ruangan-ruangan yang ada. Ruangan. Di sini ada ruang tata usaha. Ruang tata usaha mendata segala rangkaian administrasi siswa maupun sekolah. Ruang tata usaha sangat penting bagi sekolah. Selain itu, kami juga punya ruang guru. Ruang guru, tempat di mana guru-guru merancang segala sesuatu untuk memulai suatu pembelajaran. Ruang guru dijadikan sebagai tempat kerja seluruh guru. Selain itu, kami juga punya ruang waka dan ruang BK. Ruang waka dan ruang BK, sesuatu hal yang berhubungan dengan kinerja kesiswaan. Ruang waka sebagai pengurus kesiswaan dan ruang BK sendiri sebagai bimbingan kepada siswa. Ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan, suatu tempat sebagai sarana siswa dan siswi untuk mencari sebuah pengetahuan. Di ruang perpustakaan juga banyak buku yang telah disediakan, diantaranya buku pembelajaran, buku non-fiksi, komik, dan lain-lain.
Di ruangan perpustakaan, jika seseorang siswa maupun siswi meminjam buku, maka harus mengikuti beberapa tahap, yaitu menandatangani buku yang dipinjam ke pengurus. Ruang komputer sebagai sarana pembelajaran seluruh siswa dan siswi untuk mengetahui kinerja teknologi informasi dan komunikasi. Ruang komputer juga digunakan untuk UNBK bagi siswa dan siswi. Kegiatan siswa dan siswi. Tata busana ekstra yang melibatkan seluruh siswa maupun siswi yang ingin menjadi seorang penjahit profesional. Di ekstra ini, siswa diajarkan bagaimana cara menjahit maupun mendesain sebuah pakaian yang baik dan tepat. Tata boga. Kegiatan ini berhubungan dengan kelas memasak. Kegiatan yang meliputi yaitu membuat olahan pangan yang sangat menarik. Ruang tata boga digunakan saat praktek pembelajaran PKWU maupun saat ada kunjungan memasak. Tata boga wajib diikuti dalam pembelajarannya siswa-siswi yang terlihat. Paduan suara ekstra yang memungkinkan para siswa-siswi untuk mengembangkan bakat dalam menyanyi. Kegiatan ini melatih para siswa dan siswi bagaimana cara olah vokal yang baik dan benar. Selanjutnya adalah tari. Kegiatan tari mengajarkan siswa dan siswi dalam mengembangkan bakat dan kemampuan siswa. Tari sangat gemar dengan gerakan yang anggun menciptakan pesona yang mengagumkan. Futsal, kegiatan olahraga yang sangat seru. Kegiatan olahraga ini mengikutkan para siswa dan siswi yang berminat mengembangkan bakatnya dalam cabang olahraga ini. Tak hanya laki-laki yang mengikuti kegiatan ini, ternyata perempuan juga tidak mau kalah untuk terlihat dan terlibat dalam olahraga ini. Pramuka, kegiatan wajib yang harus diikuti para siswa dan siswi. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat. Kegiatan pramuka setiap tahunnya mengadakan kemah di tempat tertentu. Waktu pembelajaran.
Anak, kalian sudah tahu fasilitas yang ada di SMA Kristen Petra Malang. Yang pertama tadi yaitu ruang tata usaha. Ketika kalian untuk mengurusi administrasi, maka silakan ke ruang tata usaha. Kemudian berikutnya adalah tadi itu ruang guru. Ketika kalian ingin bertemu atau ada keperluan apa dengan Bu Guru atau Pak Guru, bisa menemuinya di ruang guru. Berikutnya yaitu ruang bimbingan konseling. Ketika kalian memerlukan bimbingan atau konseling, silakan menemui Bu Kris di ruang BK. Untuk berikutnya yaitu ruang WK. Ya. Ketika kalian memerlukan Bapak atau Ibu Guru yang berhubungan dengan WK, baik kesiswaan maupun kurikulum atau humas, bisa ke ruang WK. Terus di dalam kalian misalnya meminjam buku, maka kalian harus ke ruang perika menggunakan komputer atau belajar komputer, maka kalian menggunakan fasilitas yaitu di ruang komputer. Selanjutnya yaitu ruang tata boga. Ketika kalian melaksanakan ekstrakurikuler tata boga, maka ada ruang khusus yaitu tata boga. Kemudian tata busana. Selanjutnya yaitu ketika melakukan kegiatan paduan suara bisa dilaksanakan di aula. Tadi yang aulanya belum, untuk itu saya jelaskan. Jadi untuk aula biasanya digunakan untuk paduan suara, untuk kebaktian siswa Kristen pada hari Jumat, dan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, yaitu seperti peringatan Hari Kartini, peringatan misalnya Paskah, atau kegiatan yang lainnya, biasanya dilaksanakan di aula. Untuk berikutnya yaitu tari. Tari juga seperti itu, biasanya di aula, biasanya juga di lapangan juga boleh, fleksibel lah gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian futsal biasanya dilaksanakan di lapangan yang ada di SMA Kristen Petra. Begitu juga dengan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka juga fleksibel, kadang kita menggunakan fasilitas yaitu lapangan, kadang juga menggunakan aula, kadang juga kita menggunakan fasilitas yang ada di luar sekolah. Terus berikutnya yaitu ruang kelas. Di dalam proses pembelajaran kita menggunakan ruang kelas. Selain itu juga kita menggunakan ruang yang ada di luar, maksud saya pembelajaran di luar kelas, kita bisa menggunakan misalnya di lapangan juga boleh, di luar kelas juga boleh, seperti itu. Nah, selain itu juga ada fasilitas yaitu yang pasti ada kamar mandi ya anak-anak ya. Itu pasti. Kemudian tempat cuci tangan, apalagi di masa pandemi ini, disediakan tempat cuci tangan lebih banyak lagi. Seperti itu. Sudah paham anak-anak tentang fasilitas yang ada di sekolah kami, yaitu SMA Kristen Petra Malang? Kalau belum jelas, silakan bertanya. Kalau sudah paham, kasih jempol. Bagaimana? Ya, saya tunggu ya. Sudah. Ya, semua sudah paham dengan
memberi jempol, begitu ya. Demikian anak-anak, nanti kalau misalnya kurang paham silakan bertanya, begitu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak untuk Ibu Susi yang sudah memberikan pemaparan tentang fasilitas yang ada di SMA Kristen Petra Malang. Dan tentunya saya percaya bahwa anak-anak akan semakin tertarik dan semakin bersemangat untuk bisa memasuki tahun ajaran baru 20 Juli 2020. Selanjutnya kita langsung saja akan memasuki sesi yang kedua yang juga tidak kalah penting yang perlu kita pelajari bersama. Tetap stay and on di SMA Kristen Petra Malang. Ya. Baik, PLS SMA Kristen Petra Malang 2020-2021 di sesi yang kedua kita akan belajar yang akan membawakan materi saya sendiri, jangan bosan-bosan karena Bu Kris lagi dan Bu Kris lagi. Kita akan belajar tentang tata krama yang ada di SMA Kristen Petra Malang. Tentang tata krama, nah di sini ada gambar. Kira-kira tata keramanya itu seperti apa? Tata krama itu bagaimana? Karena setiap daerah tentunya pasti akan memiliki tata krama yang juga berbeda. Oleh sebab itu, untuk anak-anak sekalian yang kita nanti SMA Kristen Petra ada di Kota Malang, ada di Pulau Jawa, perlu dipahami khususnya untuk anak-anak didik baru yang berada di luar Pulau Jawa, juga perlu memahami tata krama seperti apa yang berlaku di SMA kita. Nah, tata krama ada dari dua kata, berasal dari kata tata, yaitu aturan, norma, adat yang berlaku. Yang kedua, krama, tindakan, sopan, santun yang mengarah kepada sesuatu yang baik. Berarti dengan kata lain, tata krama itu bisa kita simpulkan secara sederhana. Sikap sopan santun seseorang yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena tata krama itu dikatakan tadi ada aturan, ada norma, ada adat, ada tindakan. Berarti tindakan perilaku yang sudah disepakati bersama yang berlaku di suatu tempat tertentu yang harus kita taati karena sudah disepakati secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mengapa tata krama itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan secara sesama? Nah, yaitu pada saatnya, pada prinsipnya supaya manusia itu menjadi bijak, supaya kita menjalin hubungan dengan baik dan bisa menciptakan lingkungan yang damai dan mengurangi konflik. Secara sederhana, kalau di dalam sebuah tata krama yang sudah kita buat secara bersama, kita sepakati bersama, kemudian kita juga melaksanakan, otomatis kita akan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Itu bisa mengurangi atau meminimalkan konflik gitu ya. Karena kita akan belajar saling memahami, saling menerima dengan orang lain, dan tentunya akan menciptakan lingkungan yang damai. Nah, ini gambarnya. Nah, kalau kita berbicara tentang tata krama itu pasti tentunya sangat luas sekali, tetapi di dalam sesi pemaparan ini ada beberapa poin yang akan Bu Kris sampaikan, hal-hal yang penting-penting saja terkait dunia pembelajaran atau dunia pendidikan yang memang harus kita taati secara bersama, yang perlu kita taati bersama.
di SMA Kristen Petra Malang. Tata krama di dalam berkomunikasi, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang satu, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Pada prinsipnya, seperti apa kita ingin diperlakukan, demikian juga kita harus memperlakukan hal tersebut kepada orang lain. Contohnya, kalau kita menginginkan orang lain sopan kepada kita, berarti kita juga harus berlaku sopan kepada orang lain. Kalau misalnya kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, berarti kita juga harus memperlakukan orang lain. Komunikasi prinsipnya adalah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda atau kita ingin diperlakukan. Nah, yang kedua, perhatikan Anda berbicara kepada siapa. Yang kedua ini cukup penting, apalagi kalau di dalam dunia pendidikan. Tentunya kalau kita berbicara kepada orang yang usianya di atas kita atau yang mungkin punya posisi yang berbeda, itu perlu diperhatikan. Kalau di dunia pendidikan, contohnya kita berbicara, berkomunikasi kepada Bapak Ibu guru, itu harus dibedakan dengan kita berbicara kepada teman sebaya. Itu contoh-contoh sederhana yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya, nah ini juga penting kalau pada saat nanti kita bisa pembelajaran secara offline atau tatap muka, kita juga perlu memperhatikan di dalam situasi kelas. Misalnya jangan kita memotong pembicaraan orang lain. Pada saat mungkin pembelajaran di kelas, Bapak Ibu guru menjelaskan, kita bertanya. Bertanya pun itu juga ada aturannya. Misalnya ada teman kita yang sedang bertanya, biarkan teman lain yang bertanya sampai selesai baru kita menyampaikan pendapat kita. Jangan biasakan kita sedang ada terjadi pembicaraan, ada orang yang sedang bertanya, kita motong di tengah jalan. Itu di dalam etika budaya kita Indonesia, budaya ketimuran, itu bisa dikatakan kurang etis, kurang sopan gitu ya, kurang pas. Nah, yang kedua, tata krama terkait di dalam praktek. Ada beberapa praktek yang perlu kita perhatikan. Praktek sebagai siswa-siswi SMA Kristen Petra Malang. Terkait dengan penampilan, nanti yang perlu kita perhatikan, di sini ada foto kakak bening yang Bu Kris tampilkan. Pakaian boleh hari Senin dan Selasa ya, kita menggunakan putih dan abu-abu. Di sini juga ada dasi, ikat pinggang yang berwarna hitam, sepatunya juga harus hitam, kaos kakinya berwarna putih. Dan nanti kalau untuk pembelajaran secara offline tatap muka, mohon kalau ke sekolah ya pagi-pagi juga harus dalam kondisi sudah mandi gitu ya, jangan bangun tidur langsung ke sekolah. Jadi supaya terlihat rapi, bersih, orang yang melihat juga enak, proses belajar mengajar juga kita bisa maksimal. Kemudian terkait dengan baju seragam, mohon pada saat nanti kita bisa tatap muka juga waktu ke sekolah dibedakan dengan waktu kita di rumah misalnya. Kalau di sekolah berarti posisi baju juga harus yang bersih, yang disetrika gitu ya, jangan baju yang terlihat kusut, bajunya keriting gitu ya dipakai untuk ke sekolah. Itu mungkin hal-hal yang kecil dan sepele tetapi perlu kita perhatikan bersama, karena hal-hal yang kecil itu justru nanti akan berperan juga cukup penting gitu di dalam proses belajar mengajar. Kalau kita sekolah misalnya tidak mandi juga kita mengikuti pelajaran bisa ngantuk gitu. Kalau kita juga tidak rapi juga membuat kita tidak pede, itu nanti akan berpengaruh di dalam proses belajar mengajar. Kemudian untuk rambut, bagi yang putri kalau sudah di bawah pundak gitu ya, mohon untuk diikat rapi seperti yang digambarkan ini di slide kakak bening gitu ya, diikat yang rapi, disisir. Untuk yang cowok juga menyesuaikan, jangan yang rambutnya pang, jangan yang di warna-warni seperti pelangi gitu ya, pindah di kepala, tetapi supaya tetap rambutnya yang rapi, dilihat juga enak, sebagai peserta didik juga cocok gitu dilihat. Kemudian untuk atribut sekolah tadi sudah dijelaskan, ini untuk seragam hari Senin dan Selasa menggunakan. Kemudian untuk hari Rabu peraturannya tetap sama, hanya warna baju yang kita gunakan, seragam kita nanti menggunakan putih dan coklat. Untuk atribut dan yang lain-lain juga sama, prinsipnya sama.
kemudian untuk hari Kamis kita menggunakan baju seragam batik. Batiknya ini dari sekolah, jadi bukan batik bebas yang penting batik, bukan. Tapi ada batik yang dari sekolah, jadi kita bisa memakai seragam secara bersama-sama. Di bawahnya tetap coklat, atributnya juga sama. Sepatu tetap harus hitam selama sekolah. Tidak boleh memakai sepatu yang berwarna-warni. Untuk hari Jumat, kita memakai baju seragam pramuka beserta dengan atribut lengkap. Kemudian untuk olahraga juga sama, nanti seragam juga dari sekolah, menggunakan celana panjang, untuk warna nanti menyesuaikan. Nah, yang kedua, selanjutnya tata krama di dalam kita mempraktekkan tata tertib yang ada di sekolah. Ini cukup penting, mohon diberikan perhatian. Nah, terkait pengumpulan dengan tugas. Terkait dengan tugas untuk pembelajaran secara jarak jauh, secara daring atau secara online, mohon untuk diperhatikan karena pembelajaran kita kan dimulai dari 20 Juli 2020. Tentunya mulai per tanggal tersebut, siswa-siswi sudah mengikuti pembelajaran secara biasa gitu ya. Bukan kita libur tetapi belajar di rumah. Dan nanti jadwal akan diberikan, otomatis setiap hari ada kegiatan belajar mengajar walaupun secara online. Nah, terkait dengan pengumuman diperhatikan supaya tertib gitu, supaya on time dan tepat waktu. Karena biasanya kendalanya kalau kita tidak tertib, itu persoalan yang pernah ada, pengalaman-pengalaman yang ada itu biasanya pekerjaan rumah menjadi numpuk. Kalau numpuk anak-anak biasanya malas gitu. Kalau malas ya pengaruhnya banyak, tidak dikerjakan, numpuk-numpuk, mengerjakan asal-asalan dan lain sebagainya. Jadi untuk pengumpulan tugas mohon untuk diperhatikan sesuai dengan jadwal di hari itu untuk segera dikumpulkan. Kecuali kalau memang kita memiliki kendala yang betul-betul tidak bisa mengerjakan saat itu. Misalnya tiba-tiba sakit, itu kan kasus-kasus khusus yang masih bisa dipertimbangkan, tetapi bukan berarti kita tidak mengerjakan tugas. Mungkin masih ada dispensasi dari Bapak Ibu Guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Nah, terkait untuk tugas-tugas yang ada di sekolah, misalnya kita mengalami kendala yang misalnya sinyal gitu ya, atau mungkin sakit atau apapun itu yang memang urgent, mohon segera untuk menghubungi Bapak Ibu Guru saat kita kesulitan. Bapak Ibu Guru mata pelajaran yang mengajar. Misalnya, pada saat sekarang jam matematika, terus saya mengalami kesulitan nih di pelajaran tersebut, misalnya karena tidak bisa mengirim tugas atau tidak bisa apa gitu. Bisa langsung menyampaikan kesulitan tersebut kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan dan juga bisa menyampaikan ke Bapak Ibu Guru wali kelas sehingga nanti kesulitan-kesulitan yang ada itu bisa segera kita atasi bersama. Selanjutnya, di dalam tata tertib ini kita tidak bisa berjalan atau berdiri secara sendiri gitu. Perlu keterlibatan orang tua supaya proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Apalagi kalau proses belajar mengajar kita itu secara daring, secara online, itu kesulitan-kesulitan yang ada akan semakin banyak gitu ya. Karena kita tatap muka saja kesulitan-kesulitan dalam proses belajar mengajar itu banyak sekali, apalagi kalau kita tidak tatap muka, kendalanya juga otomatis akan semakin banyak. Oleh sebab itu di dalam proses belajar mengajar kita di dalam secara online, secara daring ini perlu keterlibatan orang tua untuk mendampingi putra-putrinya dalam proses belajar mengajar. Misalnya tentang kehadiran, bisa disesuaikan dari beberapa pengalaman yang lalu di semester yang lalu. Biasanya seperti ini, mata pelajaran itu sudah ada, jadwalnya sudah ada. Kemudian anak-anak ada yang tidak mengumpulkan tugas, tidak mengikuti proses belajar yang ada sesuai dengan jadwal. Karena apa? Kendalanya misal, karena saya membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu keterlibatan dari orang tua untuk mendukung putra-putrinya supaya bisa mengikuti proses belajar dengan baik, proses belajar mengajar. Nah, misalnya kita
perlu nih ada waktu untuk membantu orang tua, apakah bisa? Bisa. Karena kalau kita lihat, kita bandingkan proses belajar mengajar secara online, itu waktunya juga lebih sedikit dibanding waktu kita tatap muka, pulang sekolah harus jam 3. Masih ada ekstra dan lain sebagainya sampai setengah 5 sore gitu. Tetapi kalau kita pembelajaran secara online itu sebenarnya waktunya semakin pendek. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lain yang di luar sekolah, mohon untuk kita bisa betul-betul memanajemen, diatur waktunya supaya pada saat kita belajar itu tidak mengalami banyak kesulitan. Jadi kita harus belajar untuk memperhatikan mana yang prioritas dikerjakan, tugas dan tanggung jawab kita di sekolah, baru setelah itu kita akan mengerjakan hal-hal yang lain. Kemudian untuk orang tua, nanti terkait peserta didik, mohon diperhatikan juga terkait pembayaran sekolah juga supaya on time gitu ya. Seperti ibaratnya kalau kita ini ke warung makan, kita makan kan tidak mungkin bayarnya tahun depan. Kalau kita sudah makan di situ sudah selesai, berarti kita harus segera ke kasir gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, untuk pembayaran sekolah ini juga mohon dari peserta didik juga disampaikan kepada orang tua supaya bisa tepat waktu. Apabila ada kasus-kasus tertentu anak-anak nanti mengalami kesulitan, itu bisa disampaikan langsung kepada guru wali kelas. Kira-kira kendalanya apa? Kira-kira kesulitannya apa? Jadi apapun itu kesulitan di dalam terkait urusan sekolah bisa langsung disampaikan kepada guru wali kelas. Sehingga setiap kesulitan-kesulitan yang ada itu bisa segera kita tangani dan tidak menumpuk-numpuk menjadi masalah. Kemudian tentang lingkungan belajar di rumah tadi sudah Ibu jelaskan, lingkungan yang kondusif, ada keterlibatan orang tua, bisa manajemen waktu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tata krama di dalam praktek menggunakan fasilitas umum. Ini nanti kalau pada saat kita bisa belajar secara tatap muka. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Kita sering sekali ya melihat kalimat ini di mana kita berada, pasti buanglah sampah pada tempatnya. Ini sesuatu yang sepele gitu ya. Tapi karena kelihatannya sepele, malah justru kita tidak pernah memberikan perhatian. Seringkali Bu Kris melihat gitu ya, dimanapun berada, mentalitas anak-anak atau orang sih ya, lebih tepatnya semua orang segala usia, kebiasaannya membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini mohon diperhatikan, kita sebagai peserta didik yang terdidik, kita belajar dari hal-hal yang kecil gitu. Hal-hal yang kecil tapi ini penting karena dampaknya besar. Membuang sampah pada tempatnya itu bisa melatih kita namanya tanggung jawab. Bisa melatih kita untuk namanya peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan orang lain. Bisa membantu kita untuk berpikir jangka panjang. Jadi untuk melakukan segala sesuatu tidak hanya berpikir, oh sekarang ya sekarang. Tetapi kita bisa melihat segala sesuatu itu dalam jangka yang jauh ke depan gitu. Kira-kira dampaknya apa? Kalau saya membuang sampah sembarangan, pengaruhnya apa? Kerugiannya apa? Itu bisa membentuk juga karakter dan mentalitas kita. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas pada saat nanti bisa tatap muka. Kebiasaan penyakit anak-anak siswa-siswa gitu ya, dari segala jenjang, baik itu dari TK sampai dengan SMA gitu, kebiasaannya itu kelas selalu kotor. Nah, di sini di SMA Kristen Petra Malang kita harus berani untuk memiliki perilaku hidup atau gaya hidup yang berbeda. Karena dasar pendidikan kita di atas pendidikan Kristen, jadi kita juga harus memiliki sesuatu yang unggul di antara yang lain. Kemudian toilet. Nah, toilet ini biasanya anak-anak kalau sudah meninggalkan sesuatu gitu ya di belakang, kadang ada yang lupa menyiram dan lain sebagainya. Ini bisa menimbulkan penyakit dan juga kebiasaan kita tidak bertanggung jawab dengan hal-hal yang sepele. Ini mohon diperhatikan. Kelihatannya sepele tetapi pengaruhnya dan dampaknya itu sangat besar. Bisa merugikan diri sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Kemudian menjaga taman umum. Saya percaya bahwa generasi saat ini adalah generasi yang kreatif gitu ya, tetapi kadang-kadang kreatifnya menjadi over dan itu bisa merugikan. Contoh, terlalu banyak gerak gitu ya, kinestetis gitu, berjalan sambil tangannya
metik-metik tanaman, metik-metik daun dibuang sembarangan. Itu juga bisa merusak keindahan taman umum, bisa menambah sampah, mengurangi keindahan. Ini mohon untuk diperhatikan. Kemudian wastafel. Nah, puji Tuhan untuk tahun ini kita sudah ada wastafel, tetapi ada penambahan juga supaya nanti proses belajar mengajar kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi nanti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, dijaga, jangan dirusak, juga kebersihannya perlu diperhatikan. Kemudian, tata krama di dalam praktek pembelajaran daring. Nah, secara daring ini berarti tata krama kemarin sudah banyak dijelaskan panjang lebar oleh Pak Angga, kira-kira seperti apa pembelajaran daring itu kemarin melalui Google Form, juga melalui Google Classroom atau lain sebagainya. Nah, etikanya atau tata krama kita di dalam proses belajar mengajar secara daring itu seperti apa? Yang pertama, jangan lupa memberikan salam. Ada beberapa kasus itu biasanya yang pernah terjadi gitu, yang pernah kita temui itu kadang-kadang anak-anak mengirimkan tugas, misalnya tugas mata pelajaran matematika, langsung disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Bisa itu misalnya tugasnya file, langsung dikirim file, itu kan juga kurang etis. Ini maksudnya apa? Filenya untuk apa? Itu harus diperjelas dengan pertama, selalu biasakan memberikan salam, selamat pagi, misalnya selamat siang, kemudian selamat sore gitu ya. Terkait disampaikan kepentingannya apa, mengirimkan tugas susulan kah, mengirimkan tugas apa, itu mohon disampaikan. Jadi jangan seperti mengirim SMS ke pacar gitu ya, tiba-tiba ting apa isinya kita juga tidak jelas. Tetapi lebih ke berikan salam untuk etikanya, kemudian kirimkan tugasnya atau kepentingannya apa. Setelah itu jangan lupa menyampaikan terima kasih gitu. Jadi jangan memberikan pesan yang tidak jelas, itu kan seperti surat kaleng gitu ya. Tiba-tiba ada surat tugas file terkirim, maksudnya apa juga tidak tahu, dari siapa kadang juga tidak jelas. Tapi mohon di sini kita mulai belajar. Nah, mulai belajar dari hal-hal yang kecil terkait tata krama di dalam kita mempraktekkan pembelajaran secara daring, secara online. Pertama memberikan salam, kalau kita bisa bertatap muka seperti biasa, kita bisa memberikan salam kalau ketemu Bapak Ibu guru, misalnya pagi hari ke sekolah. Tetapi kalau masih di dalam masa pandemi ya kita mengikuti protokol yang ada, memberikan salam seperti yang sudah dianjurkan pemerintah gitu. Tetapi kalau melalui online pengiriman tugas, mohon diberikan salam, tugasnya diperjelas, kemudian diucapkan terima kasih. Yang kedua, terkait tugas tadi sudah disinggung di awal, Bu Grace sampaikan, mohon segala tugas diusahakan untuk tepat waktu supaya nanti kita tidak kelabakan dan menumpuk banyak tugas di belakang gitu ya. Kalau kita bisa tepat waktu, siswa-siswi juga enak, Bapak Ibu guru yang mengoreksi juga enak. Jadi proses belajar mengajar itu bisa maksimal. Kemudian terkait tugas, mohon jelas. Misal, ada beberapa tugas mungkin ya nanti dikondisikan mata pelajaran tertentu gitu, misalnya tugasnya dalam bentuk tulisan, kan tidak semuanya tugas dalam bentuk file. Misal kalau menggambar berarti kan kita harus dengan tangan menulis gitu ya, entah dengan tulisan dalam tugas gambar atau tugas tulisan yang itu harus kita foto. Mohon diperjelas, fotonya jangan buram, remang-remang gitu ya. Tapi yang jelas tugasnya itu apa, tanggal berapa, namanya siapa, kelasnya, kelas berapa. Baru difoto. Jadi Bapak Ibu guru juga lebih mudah untuk mengidentifikasi. Oh, siswi atas nama ini, kelas ini, tugas ini, tanggal sekian. Jadi jelas. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengambil tugas orang lain, kita tinggal send, mengirim tugas. Tidak bisa. Untuk tahun ini akan Bapak Ibu guru akan lebih selektif, dan apabila tugas-tugas yang dikirimkan itu tidak jelas, kami akan minta untuk dikirimkan secara ulang. Jadi selanjutnya jika kita mengalami kendala, mohon disampaikan segera ke wali kelas dan guru mata pelajaran yang bersangkutan, tadi sudah disampaikan. Yang terakhir ini adalah terkait dengan profil siswa di WhatsApp
wajib ada foto pribadi. Jadi mohon di situ jangan foto satu kecamatan gitu ya, dibuat profil kita bingung ini muridnya yang mana gitu. Jadi fotonya diperjelas foto pribadi. Pribadi berarti tidak dengan pacar, tidak dengan orang tua atau dengan warga sekampung gitu ya. Tapi foto secara pribadi. Mohon juga di dalam profil itu diperhatikan menggunakan baju yang sopan, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Di WhatsApp wajib ada foto profil pribadi. Oke, mungkin kurang lebihnya itu. Selamat berjuang dan tetap semangat. Apabila masih ada hal-hal yang belum dipahami, nanti bisa disampaikan di WhatsApp grup. Nanti sambil berjalan kita akan belajar bersama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Baik, mungkin kurang lebihnya itu anak-anak kegiatan kita 2 sesi ya, pemaparan materi sudah kita ikuti. Selanjutnya masih akan ada hal-hal yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Indrawati Kumalasari. Waktu kami persilahkan. Ya, selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Petra Malang yang ada dimanapun. Pagi ini kita mengucap syukur pada Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan sehingga pelaksanaan dari pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari ini boleh berjalan dengan lancar. Meskipun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, biasanya pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan mulai pagi sampai dengan sore, tapi karena kita menggunakan daring, jadi secara khusus untuk tahun ini pelaksanaan PLS pagi tidak sampai siang sudah selesai gitu ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian. Selama 3 hari ini cukup aktif gitu ya. Pagi hari dimulai dengan absensi, setelah itu melihat siaran langsung yang ada di Facebook gitu ya. Jadi kami dari SMA Kristen Petra Malang sangat merespon baik gitu ya, dan anak-anak pun meresponnya dengan cukup baik, luar biasa dengan jempol-jempol yang diberikan, dengan pertanyaan yang diberikan. Begitu juga dengan umpan balik yang kalian berikan ketika kalian mengisi Google Form setiap harinya sebagai evaluasi tentang apa yang kalian peroleh untuk materi yang diperoleh dalam sehari itu gitu ya. Begitu juga untuk hasil tes peminatan, kalian sudah mendapatkannya, dan nanti pada hari Sabtu akan dibagi kelas untuk IPA dan IPS, dan hari Senin kalian sudah terpisah kelas IPA dan IPS. Untuk wali kelasnya kelas 10 IPA dengan Bu Susi, sedangkan kelas 10 IPS dengan Bu Kris. Dengan berakhirnya PLS pada hari ini, diharapkan kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh disiplin, dan jangan khawatir meskipun pembelajaran secara daring. Kalian bisa menyampaikan keluhan kalian lewat WA grup, bertanya kepada wali kelas yang ada, seperti itu. Jikalau ada keterlambatan dalam pengumpulan soal karena terbatas sinyal atau jaringan, kalian bisa menyampaikan ke wali kelas, dan nanti wali kelas bisa menyampaikan ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi jangan takut, tapi tetaplah semangat untuk belajar, dan harus rajin seperti itu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, baik guru, pengurus OSIS yang ada, yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Akhir kata, Bu Indra mengucapkan selamat mengikuti pembelajaran di SMA Kristen Petra Malang pada para siswa baru. Semangat, tetap semangat, dan raih prestasimu sebaik mungkin. Tuhan memberkati.
Ya, baik, terima kasih untuk Bu Indra yang sudah memberikan beberapa pengumuman penting yang perlu kita berikan perhatian secara baik. Sebelum kita tutup di acara PLS hari yang ketiga ini, ada sedikit pengumuman penting dari Bu Kris. Mohon untuk dipersiapkan besok anak-anak akan mengikuti tes bakat minat secara online. Nah, biasanya untuk tahun lalu itu kita secara langsung gitu ya, mengisi secara langsung, dan untuk secara online baru akan kita laksanakan perdana di tahun ini. Oleh sebab itu perlu diperhatikan, nanti anak-anak akan mengikuti tutorial dan kode browsing akan disampaikan di WhatsApp group. Mohon untuk diuji coba sehingga besok kita tidak terlalu banyak mengalami kesulitan atau kendala. Nah, untuk password dan username-nya sendiri nanti akan disampaikan besok pada hari H di WhatsApp group supaya kita ikuti, tetapi sebelumnya kita akan mengikuti tutorial yang nanti akan disampaikan supaya anak-anak mohon untuk diuji coba secara mandiri. Nah, untuk menutup kegiatan PLS kita pada hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk seluruh tim yang sudah bekerja keras mempersiapkan PLS dari tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan hari ini 15 Juli 2020. Semua bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk atensi dan perhatiannya seluruh peserta didik, siswa-siswi dimanapun kalian berada, di NTT, di NTB, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Jawa, yang sudah mengikuti kegiatan PLS dari hari yang pertama dengan hari yang ketiga dengan penuh semangat dan antusias. Kita akan menutup PLS hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus anak Allah yang hidup. Terima kasih kalau kami boleh melaksanakan PLS dari hari yang pertama, kedua, dan ketiga tanpa kekurangan suatu apapun. Semua boleh berjalan dengan baik. Limpah rahmat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kiranya melalui pembekalan, pengenalan lingkungan sekolah, kami boleh, putra-putri kami boleh semakin dipersiapkan untuk memasuki tahun ajaran baru 20 Juli 2020. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu. Haleluya, amin. Jangan lupa video bakat dan talenta nanti disampaikan di WhatsApp group. Kami tunggu sampai dengan siang ini. Tuhan Yesus memberkati.